Di Montessori itu di usia yang Montessori TK ya, itu ada 5 area. Ya. 5 area belajar yang anak-anak bisa bebas memilih mau bekerja di area mana. Yang pertama ada practical life, yang kedua ada sensorial, yang ketiga ada literasi, numerasi, dan cultural study. Kemarin kita sudah bahas practical life. Sekarang kita akan bahas sensory. Lalu ada yang misalnya visual, bicara tentang belajar warna, melihat panjang dan pendek gitu ya. Dengan visual dia bisa melihat langsung, oh kalau tongkatnya panjang itu adalah sekitar 100 meter, kalau yang pendek itu sekitar 10 cm. Itu dia bisa merasakan juga. Terus dia belajar warna, ada color box 1, ada color box 2, ada color box 3. Yang paling terkenal itu biasanya kalau awal-awal anak-anak suka banget Pink Tower, mereka menyusun blocks dari yang paling besar sampai yang paling kecil, disusun dari bawah ke atas. Nah, kalau kalian ingin kita membahas soal kaidah presentasinya, kolom komentar. Ya, mungkin akan kita bikinkan video tutorialnya, bahkan mungkin ya Mbak. Belinda monolog presentasikan soal aparatus dari sensori. Itu kan bisa juga. Tulis di kolom komentar ya. Halo teman Kemari. Halo. Kembali lagi bersama kami, Chandra dan Belinda, di konten podcast Kemari Academy. Yes. Oke, kenalan dulu. Udah kenal harusnya mereka. Ya kali aja baru nonton videonya kali ini. Oke, nama saya Chandra. Saya Belinda. Saya adalah seorang videomaker dan filmmaker. Dan saya talentnya, oh bukan. Saya guru, 8 tahun, berpengalaman di sekolah Montessori. Ya, jadi di Kemari Academy ini adalah channel yang akan membahas tentang Montessori dan pendidikan anak yang lebih umumnya. Gitu. Pendidikan anak usia dini. Betul. Oke, di kesempatan ini kita akan bahas soal Montessori. Jadi di Montessori ini saya harus sok-sokan di depan orang ya. Walaupun ada guru, saya juga mempelajari juga dong. Boleh dong? Jadi di Montessori itu ada area pengajaran namanya. Nanti aja koreksinya ya. Nanti ya, saya coba jelaskan dulu, nanti kalau salah kamu koreksi. Ada beberapa area. Ada seperti practical life, ada seperti sensory, ada seperti matematika, area-area gitu. Nah, yang akan kita bahas, kemarin kita sudah bahas practical life. Sekarang kita akan bahas sensory. Nah, itu benar atau salah nih? Coba dikoreksi Bu Guru. Oke. Di Montessori itu di usia yang Montessori TK ya, itu ada 5 area. 5 area belajar yang anak-anak bisa bebas memilih mau bekerja di area mana. Yang pertama ada practical life, yang kedua ada sensorial, yang ketiga ada literasi, numerasi, dan cultural study. Kemarin kita sudah bahas yang practical life, betul. Nah, hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang area sensori di Montessori itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, sebelumnya sensori itu apa sih, Ma? Oke, sensori itu kalau di bahasa Indonesia mungkin indra ya. Indra Herbawan, bukan ya? Bukan, Indra Herlambang. Jadi dulu istilahnya panca indra, 5 indra manusia, tapi sebenarnya untuk sensori sendiri sebenarnya ada 7 gitu ya. Jadi Montessori agak sedikit berbeda di sensorial. Kalau kemarin di practical life sangat bisa banget dipraktekin di rumah tanpa perlu beli banyak alat. Tapi kalau untuk sensorial, untuk yang di Montessori sendiri, mereka punya alat-alat yang wajib ada, wajib dimiliki di sekolah Montessori untuk bisa mengajar ini gitu. Nah, sensorial area sendiri tujuannya adalah sebagai landasan juga sebelum akhirnya masuk ke kita belajar membaca, menulis maupun berhitung. Di sensorial itu semua indera distimulasi, mulai dari penglihatan, mulai dari pendengaran, penciuman, perasa, terus sentuhan, taktil, begitu juga dengan berat gitu ya. Jadi semua area itu distimulasi dengan alat-alat yang memang didesain khusus oleh Maria Montessori untuk bisa menstimulasi secara maksimal begitu. Apakah alat-alat itu mungkin bisa disebutkan satu persatu?
Nah, alatnya tuh banyak sekali. Oh, banyak sekali. Contohnya ya, misalnya ketika kita ingin menstimulasi auditori atau pendengaran gitu, kita punya material yang bernama soundboxes. Soundboxes itu pertama dia matching suara yang sama, jadi ada 2 boxes berisi 6 gradasi suara, dia akan matching suara yang sama, lalu nanti dia juga bisa grading dari suara yang low sampai ke high gitu. Lalu ada yang misalnya visual, bicara tentang belajar warna, melihat panjang dan pendek gitu ya. Dengan visual dia bisa melihat langsung, oh kalau tongkatnya panjang itu adalah sekitar 100 meter, kalau yang pendek itu sekitar 10 cm. Itu dia bisa merasakan juga. Terus dia belajar warna, ada color box 1, ada color box 2, ada color box 3. Color box 1 mengenalkan primary colors, yaitu biru, kuning, dan merah. Dimulai dengan matching dulu, mencari benda sekitar yang warnanya sama, sampai akhirnya naming warnanya apa saja dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Lalu nanti ada lagi color box 2, mengenali secondary colors dan juga warna hitam, putih, abu-abu gitu, dan saya lupa ada warna apa lagi. Pokoknya itu udah secondary color sama matching, mencari warna benda sekitar, endingnya naming. Lalu ada color box 3, kita belajar grading dari yang paling terang, dari yang paling gelap ke yang paling terang. Gitu. Ada lagi buat merasakan suhu, namanya aku lupa namanya, termik ya. Ada termik bottle, jadi nanti ada bottle, nanti diisi air yang panas, hangat, adem, dingin gitu. Jadi dia bisa merasakan dengan tangannya sendiri, dengan sentuhannya, oh yang panas tuh ternyata rasanya seperti ini, yang dingin seperti ini. Nanti ada juga yang pakai bahan-bahan kayak kayu sama kaca, yang nyerap dingin yang mana, yang tidak nyerap dingin yang mana gitu. Yang paling terkenal itu biasanya kalau awal-awal anak-anak suka banget Pink Tower. Mereka menyusun blocks dari yang paling besar sampai yang paling kecil, disusun dari bawah ke atas gitu. Dan itu towernya berat loh, beneran berat. Jadi memang nggak boleh pakai yang kayak tower plastik, itu towernya yang tower kayu yang kerasa banget berat. Dan fungsinya apa? Fungsinya grading ukuran. Ya, jadi dia tahu yang paling istilah besar itu seberapa, istilah kecil itu seberapa. Jadi benar-benar dirasain secara visual, dirasain secara tactile, dan dibawa juga kerasa beratnya. Jadi dia tahu bahwa oh berat itu ya seperti ini, oh ringan itu seperti ini. Oh kalau berat aku harus bawa pakai 2 tangan, kalau ringan 1 tangan aja cukup. Gitu. Jadi memang area sensori ini maksimalkan potensi panca indera dari anak. Iya, betul. Tahu nggak kenapa disebut area persiapan sebelum numerasi dan literasi? Oh, dia persiapan menuju numerasi dan literasi. Kenapa itu? Kayak misalnya tadi kan dia discrimination size, discrimination length gitu ya, mengetahui panjang pendek, besar kecil gitu ya. Itu kan sebenarnya bagian dari otak matematik ya yang bekerja gitu, bagian number system kita gitu. Kita bisa melihat sendiri secara visual, kita sudah bisa melakukan diskriminasi. Nah itu jadi landasan nanti ketika dia belajar matematika, ketika kita akhirnya kenalkan simbol gitu, sehingga dia punya mindset bahwa oh semakin besar berarti angkanya juga semakin besar, semakin kecil angkanya juga semakin kecil. Jadi ada satu material yang ketika di sensori itu namanya red rods gitu, nanti begitu di numerasi ada yang sama, hanya dibedain warna selang-seling biru merah, itu untuk ngajarin angka pertama kali. Quantity. Ya. Oke. Gitu. Secara umur ada bedanya nggak sih antara toddler dengan preschool gitu? Sensorinya itu, aparatusnya beda-beda atau sama gitu? Sebenarnya kalau di toddler itu nggak terlalu banyak aparatus ya, mostly mereka akan banyak main di practical life, sensorialnya pun belum sebanyak yang di preschool gitu. Tapi kalau dibilang beda ya nggak beda-beda banget juga, mirip-mirip aja. Cuman bedanya di preschool jumlah material sensorialnya jauh lebih banyak. Area dalam Montessori itu sebenarnya dia piramida juga ya? Dia tidak piramida. Jadi karena di dalam satu kelas itu memang ada area-area itu dan anak dibebaskan untuk
main apa aja Yes, gitu ya. betul. Namun ketika gurunya memantau, oh ini sepertinya ada yang kurang di sini, gurunya mengarahkan, membimbing gitu ya. Oh gitu. Nah, orang tuh kadang sering salah paham gitu loh, Pak. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita bilang sensori dalam Montessori, itu tuh ada yang berpikir bahwa itu seperti yang kayak sensori, apa namanya? Sensori tray, diisi sama pasir, terus anak suruh megang-megang, terus diisi tepung atau tambah air, belanjik-belanjik anak megang-megang gitu. Jadi sensori dalam Montessori itu menurut aku sangat komplit, sangat keseluruhan gitu ya, ketimbang sensori yang kadang sekarang mungkin dianggapnya ya hanya pegang-pegang, benyek-benyek, rasain tekstur. Nah kalau di Montessori semuanya, sampai ada kegiatan ini loh Pak, mengenal tekstur kain. Ada boxnya, isinya ada potongan-potongan kain, terus mereka belajar mengenal oh kalau goni tuh teksturnya seperti ini, kalau satin teksturnya seperti ini, kalau linen teksturnya seperti ini. Karena yang dimencet-mencet di tray itu mungkin stimulasi taktil doang gitu ya. Sebenarnya butuh yang lain gitu. Betul. Tapi itu bagian dari sensori juga, cuma untuk aparatusnya sendiri jauh lebih banyak sekali. Oke, nah kalau dari sudut pandang guru nih, sebenarnya yang mesti diperhatikan ketika anak bermain di area sensori itu apa gitu? Di kelas Montessori? Ya, di kelas Montessori. Buat observasinya atau apa yang harus di ini? Buat observasinya. Oh, kalau anak sedang main di area sensori, diobservasi aja sih kebutuhannya gitu. Ya. Sebenarnya kadang Montessori aparatus itu, bukan kadang sih, kebanyakan Montessori aparatus itu bisa self-directed gitu loh. Jadi anak tuh kadang tahu sendiri gimana cara mainnya tanpa perlu tanpa perlu diajarin gitu ya, tanpa perlu dikasih presentasi dulu. Kadang beberapa dari mereka udah tahu, tapi beberapa memang ada yang harus dipresentasikan. Jadi diperhatikan aja, kadang ada anak-anak yang memang dia masih suka untuk menyusun balok dicampur-campur untuk ngebuat sesuatu, imaginative play. Nah silakan difasilitasi kayak gitu. Terus sensory play itu krusial, penting banget. Jadi kalau bisa jangan sampai ke sensorial area itu sangat krusial. Jadi kalau bisa jangan sampai ke skip gitu. Kalau yang udah advance nanti misalnya dia itu bahkan sampai belajar jenis-jenis segitiga, belajar berbagai bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi juga gitu dinamain. Kalau soal presentasi tadi, dia gurunya berarti memang harusnya di awal melakukan presentasi atau dibiarkan aja dulu, nanti kalau nggak bisa melakukan presentasi gitu? Ini situasional ya kondisinya. Kalau misalnya itu kelas yang banyak anaknya dan masih baru, kamu tidak bisa berharap anak itu langsung memiliki atensi, langsung memiliki ketertarikan. Jadi biarkan mereka merasakan dulu apa aja yang ada di dalam kelas tanpa perlu terlalu banyak intervensi gitu. Jadi kadang guru panik gitu ya. Karena kan memang kalau presentasi aparatus terutama di sensorial itu bener-bener kalau bisa harus sesuai dengan urutannya, nggak boleh sembarangan, sesuai dengan training gitu ya. Kalau itu sembarangan sudah pasti aim-nya akan salah gitu. Tapi kalau di awal masuk ya pasti mereka akan eksplorasi sesuai mereka, karena mereka belum tahu rules-nya gitu. Tapi by the times going itu sudah harus jadi kewajiban guru untuk bisa mempresentasikan materialnya satu persatu. Sedikit biar mungkin penonton yang mau menyekolahkan anaknya di Montessori, urutannya tadi apa? Kalau kamu sebut urutannya untuk belajar sensori tadi, maksudnya gimana? Enggak, presentasi. Urutan presentasinya gitu ya? Bukan urutan presentasi. Cara presentasi material Montessori itu sudah terstandar. Terutama di sensorial sama matematik ya, sama literasi itu biasanya sudah cukup terstandar, sehingga guru itu benar-benar harus tahu betul bagaimana cara mempresentasikan materi. Tidak boleh sembarangan. Contoh long rod itu tugasnya buat apa? Dia tujuannya adalah dari besar ke kecil, dari panjang ke pendek gitu. Jadi jangan diganti dibuat kereta-keretaan, itu udah pelanggaran kalau kita prit gitu. Gurunya, kalau muridnya boleh. Muridnya no problem, tapi kalau gurunya no. Jadi ya memang presentasi oleh gurunya itu mesti benar gitu ya. Ya emang ada kaidah-kaidahnya kan. Ada kaidahnya. Gitu. Nah, kalau kalian ingin kita membahas soal kaidah presentasinya, kolom komentar. Ya,
mungkin akan kita bikinkan video tutorialnya bahkan mungkin ya Mbak. Belinda monolog presentasikan soal aparatus dari sensori. Itu kan bisa juga. Tulis di kolom komentar ya. Itu guys. Ya. Dari kami tentang salah satu area di Montessori yaitu sensoria. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye.